Guru besar saya ketika mendengar puasa Islam, langsung dia mengatakan, puasa orang Islam adalah puasa yang terburuk dan paling berbahaya dari semua puasa agama-agama di dunia ini. Selamat datang di Holistic Indonesia Channel. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Bapak dan Ibu sekalian, puasa metode detoksifikasi yang sangat baik dan sangat cepat kalau kita melakukannya dengan baik dan benar. Saya sangat meyakini bahwa puasa, obat, dan metode detoksifikasi yang sangat baik. Setiap agama, dia memiliki cara puasa yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya berada di Yaman, saya diperkenalkan pada sebuah buku dengan judul Ilaj Nafsak Bisyam. Obatilah dirimu dengan berpuasa. Dalam buku itu menjelaskan tentang sejarah puasa, dan puasa di setiap umat Nabi berbeda-beda. Dan dalam buku itu dijelaskan bahwa puasanya zaman Nabi Musa 40 hari 40 malam tidak boleh makan, tapi boleh minum air. Ketika saya berada di India, saya ketemu dengan beberapa dokter yang menganut agama Zoroastrian. Lalu mereka menceritakan pada umat Zoroastrian puasanya adalah 10 hari tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Puasa umat terdahulu jauh lebih berat ketimbang puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasanya tidak memberatkan dan juga tidak terlalu meringankan. Jadi berada pada posisi di tengah-tengah yang mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Ketika saya mengajukan tesis S3 saya dengan judul Bajri Diet Fasting Therapy, yaitu perpaduan antara puasa Islam dengan diet dan food therapy yang saya terapkan untuk penyakit-penyakit yang sangat kronis. Waktu itu penelitiannya saya lebih banyak kepada kasus liver cirrhosis atau mengerasnya hati seseorang. Yang perlu kita tahu bahwa pengerasan hati tidak ada yang muncul dalam waktu dekat. Prosesnya paling sedikit 5 tahun. Dan umumnya selama 5 tahun pasien tidak merasakan keluhannya. Karena hati, organ yang tidak muncul gejalanya sebelum keruksakannya di atas 70%. Maka seringkali seseorang menyadari bahwa hatinya sudah mengalami pengerasan itu dalam fase yang sudah cukup terlambat. Pada satu waktu saya kedatangan seorang pasien yang sudah divonis hatinya sudah mengeras dan dunia kedokteran tidak memiliki solusi untuk itu. Lalu pasien dirawat di rumah sakit holistik. Saya terapkan metode food therapy kepada pasien tersebut, mulai dari positive diet dengan diet yang agak ketat tapi masih diberikan karbohidrat yang cukup, lalu tidak kunjung ada perbaikan yang berarti, lalu saya kombinasi dengan jus fasting. Pasien berapa hari diberikan terapi jus, lalu dikombinasi dengan positive diet. Itu juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Yang akhirnya saya putuskan untuk memberikan puasa, buka dikontrol dengan jus dan food therapy. Maka saya namakan Bajri Diet Fasting Therapy. Yaitu perpaduan antara food therapy, jus therapy, dan puasa Islam. Tesis itu
saya persiapkan dengan penelitian kepada banyak kasus, penekanannya kepada kasus-kasus yang berhubungan dengan pengerasan pada hati atau liver cirrhosis. Ketika tesis sudah selesai saya susun, lalu saya berangkat ke India, saya ketemu dengan beberapa guru besar, lalu mereka menyambut dengan baik. Ketika mereka bertanya, apa itu Bajri Diet Fasting Therapy? Saya katakan, perpaduan antara puasa Islam, jus, dan diet terapi yang saya terapkan di rumah sakit saya. Guru besar saya ketika mendengar puasa Islam, langsung dia mengatakan, mohon maaf, tesis Anda kami tolak. Lalu saya bertanya, apa alasannya, Prof? Dia mengatakan, Anda tahu bahwa puasa orang Islam adalah puasa yang terburuk dan paling berbahaya dari semua puasa agama-agama di dunia ini. Lalu saya bertanya, apa alasannya Anda melakukan justifikasi bahwa puasanya umat Islam puasa yang terburuk dan paling berbahaya? Profesor guru besar saya mengatakan, saya setiap bulan puasa sering diundang oleh tetangga dan kolega-kolega saya yang beragama Islam. Mereka mengundang iftar, buka puasa bersama. Walaupun saya beragama Hindu, saya sering diundang oleh mereka karena kedekatan saya dengan banyak teman-teman Muslim. Dan saya amati, hampir di semua orang Islam yang saya kenal, apa yang mereka lakukan ketika mereka buka puasa? Mereka langsung minum, makan, dan tidak jarang mereka makan sampai sekenyang-kenyangnya. Bahkan tidak sedikit saya melihat mulutnya orang Islam makan dari mulai sejak buka puasa sampai mau tidur, mulutnya tidak pernah berhenti. Karena besok dia akan berpuasa, maka dia persiapkan dengan makanan porsi banyak, dan tidak sedikit lebih banyak dari jumlah makan yang biasa dia makan ketika tidak berpuasa. Dan saya menilai, perut sudah diistirahatkan selama puasa hampir 14 jam. Ketika buka, kita berikan makan dengan porsi banyak, dan langsung makanan padat. Itu sangat berbahaya untuk merusak lambung kita. Saya terdiam. Saya berusaha untuk mencermati apa yang disampaikannya. Lalu saya tidak berputus asa. Saya berusaha untuk merenung, mencari jawaban apa yang harus saya sampaikan untuk membantah pernyataan guru besar saya. Hingga pada satu waktu saya mendapatkan jawaban. Yang saya tahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya di bulan puasa kita tidak dididik untuk makan lebih banyak daripada selain bulan puasa. Justru Nabi selalu mengingatkan kepada para sahabatnya dan istri-istri para sahabatnya, di mana kurangi belanja dapur ketika bulan puasa dibanding dengan belanja dapur selain bulan puasa. Maka sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW mendidik umatnya untuk mengurangi asupan makan ketika berpuasa dan mengurangi budget untuk belanja dapur di bulan puasa. Bahkan Nabi lebih sering berbuka puasa dengan hanya makan kurma dan tidak memakan makanan yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya tidak hanya harus mengurangi dan membatasi makanan ketika kita berpuasa, tetapi Nabi mengajarkan bagaimana cara makan, awal makan, dan minum ketika berpuasa. Setelah saya memahami
apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya rasa percaya diri untuk menemui guru besar saya yang menolak tesis saya. Lalu saya minta waktu kepada beliau untuk bertemu dan menyampaikan jawaban saya dari pernyataan dan justifikasi guru besar saya. Lalu ketika kami bertemu, saya sampaikan, Profesor yang saya hormati, pernyataan Anda yang Anda lihat dalam keseharian di mana umat Islam di dalam menjalankan puasanya meningkatkan asupan makan, makan tanpa kontrol, itu benar. Tetapi itu oknumnya umat Islam. Karena nabinya umat Islam tidak mengajarkan umatnya seperti itu. Nabinya umat Islam mengajarkan ketika bulan puasa, budget dapur keuangannya dikurangi. Asupan makanannya dikontrol dan dibatasi. Bahkan nabinya umat Islam mengajarkan kita cara minum, makan ketika berpuasa. Bahkan nabinya umat Islam lebih sering lapar ketika berbuka puasa ketimbang mengenyangkan perutnya dengan berbagai makanan. Maka oknum umat Islam, walaupun itu mayoritas, itu tidak benar untuk menjustifikasi bahwa puasanya umat Islam puasa yang terburuk dan berbahaya. Tubuh Anda adalah dokter yang terbaik, belajar berbicara dengan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.